Aja. Sehat Pak, Oh, di mana? di Cipanas, Puncak ya. Iya, lagi nggak Kenapa Pak monitor sehat? monitor panas bumi ya. Bumi itu dari dulu juga panas, yang dingin mah yang di atas, di bawahnya mah panas. Sehat Pak Farid? Sehat. Oh, sehat. Eh, di mana ini Pak? Pak? Di Cikondeui Oh, Cipenday. Iya, iya. lagi nanam timun jar, Timun. nanam timun di kampung. Berapa banyak? Apalagi kerjaan di kampung kalau bukan tani. Iya, enak Pak, sehat. Tani, jadi tani. Oke, kita mulai ya. Ya Pak, mangga Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai babnya kita bab al-jihad minal iman. Berjuang itu salah satu di antara iman. Sudah saya ceritakan kemarin, kita tidak bisa iman kecuali kita dapat ilmu dulu. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia itu dibagi tiga. Kemarin ya sudah saya jelaskan ya. Ilmu pengetahuan sebelum manusia ada atau manusia diciptakan. Ilmu pengetahuan itu diberikan oleh Allah kepada manusia purba, yaitu kepada para nabi. Manusia purba itu para nabi. Nabi Adam itu manusia purba. Terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh itu manusia-manusia purba. Artinya manusia-manusia yang memang paling duluan dia masuk Islam. Paling duluan masuk Islam di antara umat-umatnya adalah para nabi. Dan para nabi itu 70% dibunuh oleh orang Yahudi. Yang sekarang berbuntut antara Israel dengan Palestina. Orang Israel atau orang Yahudi itu dari dulu pun juga eh, tidak bisa dilawan dengan cara lembut. Harusnya leher lawan leher. Jadi bunuh lawan bunuh, perang lawan perang. Itu Yahudi dari dulu juga. Tidak akan ada manusia dihargai oleh orang Yahudi di dunia ini sekalipun dia PBB. Mau PBB kayak mau apa pokoknya jangankan manusia biasa dalam jabatan apa saja, para nabi aja dibunuh Yahudi. Makanya orang Yahudi itu sampai sekarang, terutama Yahudinya Yahudi yang sudah menjadi Zionis, seperti Israel ya bunuh. Jadi bantuan apa saja dari umat Islam ke Palestina dalam bentuk makanan, apa obat-obatan gitu, tidak ada artinya bagi mereka, bagi mereka. Kecuali kalau kitanya berangkat ke Palestina membawa senjata, membawa eh, pesawat tempur, pesawat tempur terus perang bersama itu baru tuh mereka, karena mereka juga kalau tak mati mah takut. Kalau mati tetap takut kalau mereka juga kalau mati. Dan mereka tidak akan bisa takluk di dunia ini kecuali diancam kematian. Jadi hidupnya Yahudi itu dari dulu pun Bani Israel, Yahudi itu kan Bani Israel tetapi yang bandel.
Zaman Firaun juga dijajah Firaun. Zaman Namrud dijajah Namrud. Dari seluruh zaman asal Yahudi itu ada, dia akan takluk Yahudi itu. Walaupun di dalam hati mereka itu geremetan, jengkel kepada kepada sang penakluk, tapi tetap mereka tidak akan bisa ditaklukkan kecuali dengan diancam bunuh. Jadi perang lawan perang. Kalau membunuh, dia tidak peduli mau laki, mau perempuan, mau anak, mau tua, mau muda, pokoknya bunuh aja. Soalnya apa? Mereka menganggap bahwa janji Allah bahwa Bani Israel itu lebih apa namanya derajatnya lebih tinggi di antara manusia di seluruh dunia. Jadi mereka tetap aja ada angkuhnya. Sehingga kalau mati satu sekarang ini perhitungannya harus hilang di umat Islam 1.000. Siapa yang berani membunuh orang Yahudi satu, maka orang Yahudi akan membalasnya dengan 1.000. Jadi kalau misalkan orang Israel mati satu, maka dia akan nagih 9.000. 9.000 nyawa manusia dari Palestina. Atau bukan hanya umat Islam yang begitu, semua aja. Hitungannya satu berbanding 1.000. Jadi kalau itu hal yang wajar, memang begitu itu dari dulu. Ini saya cerita babnya al-jihad minal iman. Jihad itu sebagian dari iman. Tidak jihad, tidak berjuang berarti tidak ada iman. Tapi yang penting jihad adalah sebagian dari iman. Apa jihad itu? Jihad itu bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh, mentaati Allah. Bagaimana kita berjuang mentaati Allah dengan sungguh-sungguh? Itu namanya jihad. Misalkan kita dalam keadaan non-Islam. Terus kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Islam, ilmu ajaran Islam. Terus kita bersungguh-sungguh masuk Islam. Setelah masuk Islam, bersungguh-sungguh kita mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah. Setelah beriman, dia bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada sesama, bersungguh-sungguh. Terus setelah berbuat baik kepada sesama, bersungguh-sungguh juga di dalam memperjuangkan bagaimana supaya Islam itu berlaku minimal kepada dirinya sendiri. Bagaimana kita memperlakukan aturan Islam pada diri sendiri? Bagaimana memperlakukan hukum Islam pada diri sendiri? Sehingga kita tidak merasa ridho kalau tidak menggunakan aturan Islam. Kita tidak ridho kalau tidak menggunakan hukum Islam. Nah itu namanya bersungguh-sungguh. Al-jihad minal iman. Berjuang itu sebagian dari iman. Saya sudah ceritakan bahwa berjuang itu karena iman. Tetapi iman itu karena apa? Karena ilmu. Nah, ilmu di dalam uh, Islam itu dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi Allah memberikan ilmu kepada manusia itu dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah ilmu pengetahuan sebelum manusia ada. Sebelum manusia ada, Allah sudah melakukan segala sesuatu. Hmm. Dan itu diinformasikan kepada manusia melalui
manusia purbanya, manusia melalui rasul-rasul. Hmm. Yang keduanya adalah ilmu setelah manusia ada. Ilmu pengetahuan setelah manusia itu ada. Jadi Allah memberitahukan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu kepada manusia setelah manusia ada. Memang kepada manusia, tetapi setelah manusia ada. Yang ketiganya adalah bagian ilmu pengetahuan tentang manusia setelah mati. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh para nabi itu, yang di saat ini adalah dibawanya oleh Nabi Muhammad, ilmu pengetahuan itu sudah sempurna. Di mana letak sempurnanya ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah? Ya dalam tiga bagian itu sudah dijelaskan. Pertama, ilmu pengetahuan sebelum manusia ada. Terus ilmu pengetahuan setelah manusia ada. Terus lagi yang ketiganya adalah ilmu pengetahuan setelah nanti manusia mati. Sudah saya ceritakan kemarin ilmu pengetahuan sebelum manusia ada. Saya dimulainya kemarin sudah saya ceritakan. Aina kana rabbuna qabla ayahluk khalqah. Di mana Allah berada sebelum dia menciptakan apa-apa. Tuh, ilmu itu ilmu dari sangat purba itu. Di mana Tuhan kami berada sebelum menciptakan apa-apa. Dijawab oleh Allah melalui lisan nabinya, karena pi ama ada di ama. Mata tahu hawa wa ma fauqu hawa. Tidak ada di atasnya udara dan di bawahnya udara. Summa khalaqal arsa ba'da dalik. Terus Allah menciptakan Allah setelah itu. Alamat pertama Allah itu namanya ama. Jadi kalau Allah itu ada di mana? Di ama. Sebelum apa? Sebelum menciptakan apa-apa. Dan itu adalah fakta. Jadi fakta di dalam Islam ada dua. Satu yang duluan ada dua. Satu Allah, dua ama. Allah adalah pencipta atau Allah subjek sebagai yang hidup dan penguasa. Ama adalah alamatnya. Jadi diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab orang yang bertanya, di mana Tuhan kami berada sebelum dia menciptakan apa-apa? Ada dia di ama, kata Nabi begitu. Dan Nabi nggak mungkin bohong. Kenapa? Layan fiku ilamayuha. Nabi itu tidak akan bicara kecuali ada wahyu. Jadi itu berarti jawaban Nabi adalah wahyu. Bukan hasil otak Nabi atau falsafah. Bukan. Itu adalah jawaban dari Allah bagi orang yang mau bertanya di mana Allah berada sebelum dia menciptakan apa-apa. Dijawab oleh Allah. Terus khalaqal arsa badalik, terus Allah menciptakan alas setelah itu. Oke. Dari mulai menciptakan alas itulah acara Allah. Sebelum manusia ada, Allah memberitahukan apa-apa yang diciptakan Allah. Terus ketika Allah sendiri itu apa sih kerjaannya? When he is alone, ketika Allah sendiri belum menciptakan apa-apa. Kerjaannya apa? Jelaskan oleh Nabi. Asna'aleh wahamidah. Dia menyanjung dirinya dan memuji dirinya. Ketika Allah sendiri itu dia hanya memuji dirinya. Aku Allah. Aku berkuasa. Aku segala bisa. Memuji dirinya. Aku agung. Itu. When he is alone, ketika dia sendiri.
Dia memuji dirinya. Oh, iya. Setelah itu baru Allah menciptakan aras. Nah, jadi acara Allah adalah memulainya dari menciptakan aras. Aras adalah keraton Allah. Setelah itu baru Allah menciptakan eh, bahrun, lautan air, dan aras disimpannya di atas air. Jangan dibayangkan di atas air dan bukan on the air, tapi on the water, tapi over the water, di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma, dan ternyata arasnya itu di atas air. Di atas Oh, air bukan berarti seperti perahu yang kita bayangkan. Terus setelah itu Allah menciptakan sajarah, pohon. Namanya Sidratul Muntaha. Ma huwa Sidratul Muntaha? Ya Sidratul Muntaha. Apakah Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha ya sajarah. Sidratul Muntaha itu adalah pohon di mana daunnya berwarna-warni setiap saat, berwarna-warni dan buahnya seperti gariba, yaitu tempat bawah air di padang pasir yang suka ditempelkan di unta atau di kuda. Setiap ciptaan Allah, makhluk hidup, namanya nempel di daun Sidratul Muntaha, nempel di daun pohon itu. Dan apabila nanti jatuh daun itu ke bawah, itu adalah tandanya bahwa perintah Allah kepada Israel untuk mencabut nyawanya. Jadi makhluk hidup semua, mulai dari semut, binatang, maupun dari malaikat, makhluk hidup itu ada, makhluk hidup ada empat kan, malaikat, jin, binatang, dan manusia. Dan itu di daun Sidratul Muntaha atau pohon Sidratul Muntaha itu tertulis nama nama kita. Kambing juga yang ada bulunya, kambing yang kurang bulunya hitam, atau semua tertulis di situ. Jin juga tertulis di situ. Apabila daun itu jatuh dengan keputusan Allah, maka Israel sudah langsung mendapat perintah untuk mencabut nyawanya. Jadi nah, parid itu jelas tertulis dalam sebuah daun di Sidratul Muntaha. Nama aku ini Parid, tertulis di sana. Begitu itu jatuh, berarti Farid goodbye atau pass away, meninggal dunia. Atau bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya, mod kiar. Itu. Jadi semua manusia di situ tertulis lah. Setelah itu Allah kan menciptakan sudah muntaha itu, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Awalnya Ahad, hari Minggu. Hari Minggu Allah menciptakan benda-benda mati. Sekalipun bergerak, tapi dia nggak benda mati. Seperti benda-benda mati itu, macam batu. Bumi walaupun bergerak itu disebut benda mati. Benda mati hari Minggu. Hari Senin mulai Allah ciptakan tanaman. Apakah tanaman itu langsung berbentuk tumbuhan? Apakah langsung tanamannya berbentuk biji? Itu urusan Allah. Tapi yang jelas bikin tanaman itu Allah mulainya hari
Bikinnya hari Senin. Terus hari Selasa Allah bikin gelap dan al-makarih yang tidak disukai. Yang tidak disukai oleh siapa? Tidak tahu. Tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh siapa. Tapi di hadisnya dikatakan Allah menciptakan gelap wal makarih dan yang tidak disukai. Mungkin kalau yang tidak disukai Allah ya sifat-sifat zalim, sifat-sifat kafir, sifat-sifat kita tidak sampai ke sana, hanya kita samina wa ataunya aja. Bahwa begitulah kata Nabi, Allah menciptakan di hari Selasa itu menciptakan gelap dan yang tidak disukai. Hari Rabu Allah menciptakan cahaya, dari cahaya Allah menciptakan malaikat. Allah dari menciptakan cahaya, dari cahaya Allah menciptakan api. Dari api Allah menciptakan asap. Dari asap menciptakan jin di hari Rabu. Hari Kamis Allah menciptakan binatang. Semua binatang yang diciptakan ya semua binatang maupun yang goib maupun yang tidak goib seperti misalkan buruk yang goib yang kelihatan seperti sapi dan sebagainya kelihatan oleh kita diciptakannya hari Kamis. Pas hari Jumat Allah menciptakan manusia di siang hari ketika dijelaskan oleh Nabi sesungguhnya ketika khotib naik ke mimbar di hari Jumat maka itu adalah waktu kabulnya doa. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam. Jadi jadi Adam diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Kalau Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Al-Albiah 4, terus Khomis atau Kamis itu berarti 5, Jumat itu sempurna. All created, semua sudah diciptakan. Dan ciptaan yang terakhir yang paling bungsu atau paling rakil kata bahasa Jawa adalah manusia. Jadi manusia adalah ciptaan Allah yang paling terakhir. Sempurnalah itu. Sumastawa ila sama pasawa sama samawat. Terus Allah pergi atau naik ke langit terus menciptakan langit yang tadinya langit itu satu lapis dijadikan oleh 7 lapis. Dan sebelumnya benda-benda mati seperti neraka, sorga diciptakan, disimpan oleh Allah fisikil aiman min arsyir rahman. Sebelah kanan aras Allah. Sehingga orang yang ke sorga itu bisa melihat Allah. Bikin juga neraka di bawah bumi. Di bawah bumi. Jadi neraka, sorga sudah diciptakan oleh Allah. Sempurnalah semua. Nah, di hari Jumat baru Allah menciptakan manusia. Manusia begitu lahir, ya tidak tahu nama, tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya pengetahuan. Tapi pengetahuan tentang apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Allah, dari mulai di mana Allah berada sebelum menciptakan apa-apa, dan sampai dia menciptakan kerajaannya dan wilayah kedaulatan hukum kerajaan, itu semua sudah lengkap. Dari mulai aras,
Jadi semua dan ilmu pengetahuan itu diberikanlah kepada manusia dan melalui para nabinya. Jadi ilmu pengetahuan sebelum manusia ada itu dijelaskan oleh Allah melalui Qurannya dan oleh Nabi melalui hadisnya tentang ilmu pengetahuan sebelum manusia ada sampai manusia diciptakan. Setelah itu baru ilmu pengetahuan tentang setelah manusia ada. Manusia ada diciptakan oleh Allah mulainya laki-laki. Dari apa? Dari tanah. Diciptakan oleh Allah dari tanah. Semua ciptaannya tidak ada yang pakai tangan Allah. Semua ciptaan cukup dengan kun payakun. Awalul kulli syai'in kalimah. Awalnya ada segala sesuatu dengan kalimat aja. Kalimat apa? Kalimat kun. Jadilah kamu jadi. Tapi menciptakan manusia tidak demikian. Bagaimana itu kelihatannya ketika Allah berkomunikasi dengan iblis? Ma mana akalat tasjuda lima khalaq tu biyadaya. Kenapa kau apa yang menghalangi kamu bersujud kepada ciptaan yang telah diciptakan dengan tangan aku? Itu Allah tuh. Aku ciptakan dengan tangan aku. Beda dengan yang lain. Cukup yang lain cukup kun. Jadi kamu kayak kun maka jadi dia. Jadi kalau awal kulasain kalimat awal adanya segala sesuatu adalah kalimat memang benar kalimat Allah. Kalau Allah tidak mengatakan kun memang maka tidak akan terjadi sesuatu. Tapi beda dengan adanya manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah melalui tangannya. Sampai Allah itu bicara sama iblis. Karena iblis tidak mau bersujud, maka Allah memberikan pertanyaan ke iblis. Gitu loh. Pertanyaannya, ma manaka Allah tasjuda bima khalaq tu biyadaya. Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada ciptaan yang diciptakan melalui tangan aku, tangan aku. Tuh, begitu kata Allah. Jawabannya dari iblis udah jelas tuh. Ana khairum minhu. Aku lebih hebat dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Gitu. Dia mau diciptakan dari tanah, sedangkan aku dijadikan dari asap atau api. Karena asap dari api, maka dikatakan dari api. Sebenarnya yang disebut dari api itu ya asap. Bima minar. Dari semburan api, ya dari api yang menyembur ya maksudnya bukan api itu asap. Itu jin. Kenapa? Karena iblis itu karena minal jinni. Dia itu golongan jin. Jadi sejenis jin atau sebangsa jin. Kalau suku ngomong kira-kira di suku-suku gitu ada semua suku-suku di Indonesia. Kira-kira suku Sunda lah, suku Sunda. Pokoknya satu suku, salah satu suku di antara suku-suku jin iblis itu. Nah, setelah itu Allah menciptakan setelah menciptakan manusia itu Adam dia dan ini diumumkan ya diumumkan oleh Allah
Sudah dihidupkan baru dipamerkan oleh Allah. Dipamerkan. Dipamerkan di semua makhluk. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Diumumkanlah kepada semua makhluknya karena saat itu adalah yang paling besar isunya adalah malaikat, maka diumumkannya kepada para malaikat. Dan semua pada sujud kepada malaikat, kepada Adam. Karena apa? Ya karena perintah Allah. Yang tidak mau sujud karena kepada perintah Allah atau tidak sujud terhadap perbuatan yang memang diperintah Allah, yang tidak atau membandel kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ya iblis. Iblis asli namanya Ijajil. Asli namanya. Iblis itu kunyah. Nama panggilan. Nama panggilan. Kenapa? Karena dia bisa, iblis itu bisa, ablasa iblis itu bisa mengocok ya. Benar dicampur dengan salah bisa kelihatan salah. Atau salah yang gede dicampur dengan benar dikit bisa kelihatan benar. Manusia kalau pakai bahasa Arab namanya sih manusia itu sebenarnya dia tuh Firaun sifatnya. Tapi namanya diganti Soleh namanya. Langsung jadi pas Soleh, kelihatan aja kelihatannya orang-orang benar padahal di dalamnya mah Firaun dia itu. Bisa diputar-putar gitu loh. Bisa dikocok sama iblis. Orang bisa Al-Fatihah, sebut aja Ustadz. Bisa Al-Fatihah. Padahal sebenarnya hanya bisa Al-Fatihah, sholat juga enggak. Hanya bisa di Al-Fatihah. Dikatakan aja Ustadz, selesai. Orang menganggapnya bahwa orang soleh aja gitu. Padahal hanya bisa Berapa Al-Fatihah. hari di sini? Jalan 3 hari, 4 hari. Nah Dia sekarang kan ke Palembang kan ya. Keadaan mengundangnya besok. Kerja ya. Libur kapan? Minggu ya? Selama? Minggu tuh loh, bukan minggu. terus Kenapa? setelah mengumumkan begitu, Baju. sebelumnya ya, sebelum itu, sebelum Belum berarti? Adam, Tanggal berapa? Lamarannya akhir tanggal 23. sebelum Ayu yang dipenuh nggak nikah juga? sebelum Bulan 12. Tapi nggak tuh ukurannya katanya. jadi dia masih Nggak. masih di belum ada nyawanya itu Enggak ya lu? lihat Kuburan. Kalau mau malah ya lu. eh, bagus. M. Ibrahim itu bicara mengganggu. Pamer baru keluar sakit pinggang. Kenapa lu? Capek. Sakit pinggang. Oh di Gina. Iya, di Gina ngetaknya. Tiba Baru 4 hari itu. Sekarang 4 hari. Oh, tidak bisa nitip. luar bisa diimut nggak itu? M. Hamzah Ibrahim ini. Ini lagi sakit. Berak borong mas. Duduk mana sih kok? Ya, ngobrol sih, ngobrol. Ken, Normal orang di mana bayi. Ken, terganggu aja. Aduh, Halo Pak, ininya saya nggak punya adminnya. Ini Ibrahim nih, Ibrahim. Mohon matikan. Tolong dimatiin itunya. Supaya nggak ngobrol, kedengaran ke sini. Kalau tuh pijat yang full tuh.
Dia naik dulu ya. Eh, Kemarin. Bisa dimatiin nggak itu? Iwa. si Iwa. Tiga.